Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Badawi, mahasiswa Universitas Pamulang dari program studi Teknik Elektro S1. Di video ini kita akan belajar tentang if else di Python. If else adalah dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi dipastikan kalian simak sampai akhir, karena kita juga akan praktek dengan beberapa contoh keren. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sederhananya, if else digunakan untuk mengambil keputusan dalam program. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengambil keputusan seperti ini. Jika hujan, kita bawa payung. Jika tidak hujan, kita tidak perlu payung. Nah, dalam Python, konsep ini bisa kita tulis dalam kode. Sekarang, kita lihat bagaimana if else ditulis dalam Python. Di sini kita akan belajar contoh dasar alif. Contoh dasar if alif. Misalkan kita punya variabel x sama dengan 10. Nah, if x lebih besar dari 5, print nilai lebih besar dari 5. Kita eksekusi. Nilai lebih besar dari 5. Kita contoh ke else print nilai kurang atau sama dengan 5. Eksekusi. Nilai lebih besar dari 5. Di sini kita punya variabel x dengan nilai 10. Jika x lebih besar dari 5, maka program akan mencetak nilai lebih besar dari 5. Jika tidak, maka program akan mencetak nilai kurang dari atau sama dengan 5. Kita juga bisa menambahkan kondisi lain menggunakan elif, contohnya untuk menentukan nilai ujian. Misalkan kita menambahkan elif. If elif else. Misalkan nilai ujian saya nilainya 90. Kan ya 80 lah. If
nilai lebih besar atau sama dengan 90. Terus kita print nilai A, terus elif nilai lebih besar atau sama dengan dari 70, maka print nilainya B. Terus misalkan else nilai else itu kurang dari itu, print nilai C. Kita eksekusi nilai B kan, jika nilai lebih atau sama dengan 90 maka hasilnya A, jika lebih dari atau sama dengan 70 maka nilainya B, atau kurang dari itu hasilnya C. Misalkan nilai saya 100, apa nih predikat nilainya? A kan. Kalau misalkan nilai saya 50, predikatnya C gitu. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 90 maka hasilnya A. Jika lebih dari atau sama dengan 75 hasilnya B. Kalau kurang dari itu hasilnya C. Sekarang kita buat program untuk mengecek apakah sebuah angka itu ganjil atau genap. Sekarang kita buat program untuk mengecek apakah nilai ini ganjil atau genap. Cek angka ganjil atau genap. Misalkan angka sama dengan n input masukkan perintah, masukkan angka. Sekarang if angka yang kalau dibagi dengan 2 itu hasilnya itu nggak ada sisanya. Kita print angka ini adalah bilangan genap. Kemudian else print angka ini adalah bilangan ganjil.
kita eksekusi. Misalkan kita masukkan angka 1. Nah, angka ini adalah bilangan ganjil. Kemudian kita contoh angka lain, 10 misalkan. Nah, angka ini adalah bilangan genap. Begitu. Program ini meminta pengguna memasukkan angka. Jika angka habis dibagi 2, maka itu genap. Jika tidak, maka itu ganjil. Sekarang kita buat program sederhana untuk mengecek login. Sekarang kita buat program sederhana untuk mengecek login. Sistem login sederhana. Misalkan username, input, masukkan perintah, masukkan username, terus password, input, perintahnya masukkan password. If user name sama dengan admin. Nah, di sini username-nya harus admin, and password sama dengan satu, 2, 3, 4 misalkan passwordnya. Jika yang memasukkan username dan password atau password yang salah, itu akan muncul kata-kata seperti ini: username atau password salah. Kita eksekusi. Sorry. Kesalahan sini. Print di sini, kalau benar masukkan username dan password ya, login berhasil. Sekarang baru eksekusi. Masukkan username tadi admin, masukkan password 1, 2, 3, 4. Wah. Nanti masukkan username, masukkan password. Salah. Coba kita ulangi. Masukkan username admin, passwordnya 1, 2, 3, 4. Nah, login berhasil kan. Misalkan kita username-nya Python, passwordnya 2025.
Nah, username atau password salah, begitu. Program ini akan memeriksa apakah username dan password sesuai. Jika benar, maka login berhasil. Jika tidak, akan muncul pesan kesalahan. Jadi, if else di Python sangat berguna untuk mengambil keputusan dalam program. Kita bisa menggunakannya untuk banyak hal seperti mengecek angka genap atau ganjil, menentukan nilai, hingga membuat sistem login sederhana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa di periode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.